Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pemuda Ramadhani dari 10 IPA 6 absen 9 akan memaparkan tentang perkembangan Islam di Indonesia. Ada 3 poin penting yang akan saya jelaskan mengenai perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, masuknya Islam di Indonesia. Islam masuk di Indonesia diperkirakan sekitar abad pertama Hijriah atau sekitar abad ke-7 Masehi. Islam masuk ke Indonesia melalui 2 jalur. Pertama, jalur utara yaitu melewati rute dari Arab atau dari Mekah dan Madinah menuju ke Damaskus, Baghdad, lalu ke Gujarat, lalu ke Sri Lanka, lalu ke Indonesia. Kedua, jalur selatan melewati rute dari Arab atau Mekah dan Madinah menuju ke Yaman, Gujarat, ke Sri Lanka, lalu ke Indonesia. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, seluruh pelosok Indonesia Islam telah menyebar ke seluruh pelosok Indonesia sehingga mayoritas penduduk Indonesia pun beragama Islam. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, adanya dorongan kewajiban kepada setiap muslim dan muslimah, terutama para ulama untuk berdakwah menyiarkan Islam. Yang kedua, adanya kemantapan hati dan keuletan para ulama dan mubalik untuk menyebarkan agama Islam. Yang ketiga, persyaratan masuk atau memeluk agama Islam sangat mudah. Yang keempat, adanya ajaran tentang mengenai persamaan dan tidak adanya sistem kasar dan diskriminasi membuat masyarakat tertarik simpatinya. Yang terakhir, raja-raja di berbagai wilayah Indonesia juga ikut turut berperan aktif dalam menyebarkan dakwah Islamiyah. Poin kedua, perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, di wilayah Sumatera. Daerah pertama dari Kepulauan Indonesia yang dimasuki Islam adalah Sumatera bagian utara seperti Pasai dan Perlak. Para pedagang dari India seperti bangsa Arab, Persia, dan Gujarat banyak yang menetap di bandar-bandar sekitaran atau di sepanjang Sumatera Utara. Mereka menikah dengan wanita-wanita pribumi yang telah diislamkan terlebih dahulu dan tempatlah keluarga-keluarga Muslim. Para mubalik pada saat itu juga tidak hanya menyebarkan dakwah kepada para penduduk biasa, tetapi juga kepada para raja kecil sehingga terbentuklah kerajaan Islam pertama yang disebut Samudra Pasai. Yang kedua, di wilayah Jawa. Waktu masuknya Islam ke Pulau Jawa tidak dapat diketahui dengan pasti. Namun, dengan adanya lisan makam Siti Fatimah binti Maimun dapatlah dijadikan tonggak awal kedatangan Islam ke Pulau Jawa. Pertumbuhan masyarakat Muslim di sekitar Majapahit sangat erat kaitannya dengan hubungan perdagangan dan pelayaran yang dilakukan oleh para pedagang Islam yang saat itu memegang kekuatan cukup besar terhadap politik dan ekonomi seperti pada kerajaan Samudra Pasai dan Malaka. Untuk masa-masa selanjutnya, perkembangan Islam dipegang erat atau dipengaruhi oleh para mubalik yang saat itu menyebut dirinya Wali Songo atau 9 wali, yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Muria. Yang ketiga, di wilayah Sulawesi. Pulau Sulawesi sejak abad 15 Masehi sudah banyak didatangi pedagang Muslim dari Sumatera, Malaka, dan Jawa. Walaupun sebagian dari wilayah Sulawesi masih terdapat kerajaan-kerajaan yang masih memeluk kepercayaan animisme dan humanisme. Kerajaan besar di sana antara lain adalah Kerajaan Gowatalo, Bone, dan Sopang. Yang keempat, di wilayah Kalimantan. Kalimantan yang letaknya lebih dekat dengan Pulau Sumatera dan Jawa, nyatanya menerima kedatangan agama Islam lebih terbelakang dibandingkan dengan wilayah Sulawesi dan Maluku. Di sana masih terdapat kerajaan-kerajaan bercorak Hindu yang berpusat di Dipa, Daha, dan Kawaripan terdapat di Sungai Nagara dan Amuntai kini. Yang kelima, wilayah Maluku dan sekitarnya. Antara tahun 1400 sampai 1500 Masehi, Islam telah masuk dan berkembang di Maluku. Mereka yang sudah memeluk agama Islam banyak pergi ke pesantren-pesantren yang ada di Jawa Timur untuk belajar Islam lebih lanjut. Raja-raja Maluku yang sudah memeluk agama Islam antara lain, pertama Raja Ternate yang kemudian bergelar Sultan Mahrum, Raja Tidore yang kemudian bergelar Sultan Jamaluddin, Raja Jailolo yang kemudian mengganti namanya dengan nama Sultan Hasanuddin, yang terakhir Raja Bacan yang memeluk Islam pada 1520 Masehi dan bergelar Sultan Zainal Abidin.
Masuknya Islam ke Indonesia juga didasarkan beberapa teori seperti teori Gujarat, teori Persia, dan teori Mekah yang masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan yang dapat memperkuat atau menjadi dasar teori tersebut dan juga dapat melemahkan teori tersebut. Poin ketiga, upaya Islamisasi atau cara yang dapat dilakukan guna menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Yang pertama, perdagangan. Dikarenakan Indonesia terletak pada jalur strategis perdagangan dunia dan Indonesia termasuk sebagai salah satu negara penghasil rempah-rempah terbaik, sudah pasti banyak pedagang yang singgah termasuk pedagang Islam. Pedagang Islam yang kala itu singgah ke Indonesia menetap dan membuat permukiman serta berdakwah di sana. Yang kedua, melalui perkawinan. Banyak pengusaha lokal yang menikahkan putri mereka dengan para pedagang Islam karena saat itu kalangan pedagang Islam dianggap terpandang dan pernikahan tersebut hanya akan berlangsung jika sang gadis memeluk agama Islam. Dengan demikianlah, ketika mereka menikah dan sang gadis memeluk agama Islam, semakin banyak terbentuknya keluarga muslim dan keturunan muslim yang berada di Indonesia. Yang ketiga, melalui pendidikan. Para pedagang muslim juga membangun pondok pesantren sebagai sarana mendakwahkan agama Islam yang dipimpin langsung oleh para guru agama dan para ulama. Di sana, para santri yang sudah lulus pun akan menyebarkan agama Islam begitu mereka kembali ke kampung halaman masing-masing. Yang keempat, melalui kesenian. Dakwah Indonesia juga dilakukan menggunakan kesenian di mana para pendakwah menggunakan media seni sebagai sarana untuk menyebarkan Islam kepada penduduk pribumi. Sebagai contoh, Sunan Kalijaga menggunakan wayang untuk berdakwah. Demikianlah penjelasan mengenai perkembangan Islam di Indonesia yang saya telah paparkan tadi. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.